Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini Bu Yuni akan menyampaikan materi tentang sistem pencernaan manusia. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, siswa mampu untuk mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pencernaan manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia. Yang ketiga, mampu menyebutkan jenis-jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Yang keempat, memberikan contoh menu makanan yang bergizi dan seimbang. Dan yang kelima adalah menyebutkan cara-cara untuk menjaga kesehatan pencernaan. Nah, anak-anakku, ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas, dan kepala pusing kan? Nah, saat itu tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Nah, untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Nah, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Dalam sistem pencernaan pada manusia, tentunya kita tidak lepas dari organ-organ pencernaan manusia. Apa saja organ pencernaan pada manusia? Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kerongkongan, yang ketiga adalah hati, yang keempat adalah lambung, yang kelima adalah usus halus, yang keenam adalah usus besar, dan yang terakhir adalah rektum atau anus. Untuk mempelajari satu persatu dari organ pencernaan manusia, akan kita bahas berikutnya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah mulut. Nah, mulut ini merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut makanan dirasakan, dihancurkan, dilumatkan, dan dicerna. Nah, berikut pencernaan yang terjadi di mulut. Yang pertama itu adalah dilakukan oleh gigi. Gigi itu akan menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Sedangkan lidah itu akan mencampur makanan dengan air liur, merasakan makanan tersebut, kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Kemudian dilanjutkan ke kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, maka makanan akan masuk ke kerongkongan, kemudian kerongkongan akan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut dengan peristaltik. Berikutnya organ pencernaan lambung. Lambung di sini berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan, sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Berikutnya adalah usus halus. Nah, makanan yang berbentuk bubur tadi akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Organ pencernaan manusia berikutnya adalah usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Nah, sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau feses.
Organ pencernaan yang terakhir pada manusia adalah rektum dan anus. Sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Selain organ-organ utama pencernaan yang sudah saya jelaskan di depan, masih ada lagi organ-organ pendukung pencernaan. Apa saja organ-organ pendukung pencernaan tersebut? Nah, yang pertama organ pendukung pencernaan adalah hati, yang kedua adalah kantung empedu, yang ketiga adalah pankreas. Hati akan menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak, sedangkan kantung empedu menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Sedangkan pankreas akan menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Setelah kita membahas tentang organ-organ pencernaan, baik organ pencernaan utama dan organ pencernaan pendukung, kita lanjutkan ke proses pencernaan manusia. Nah, prosesnya itu ada berapa tahap. Makanan masuk dan dianjurkan di mulut, dilanjutkan di kerongkongan. Kerongkongan itu akan membawa makanan menuju lambung. Nah, di lambung makanan akan dihancurkan menjadi bubur. Kemudian oleh usus halus, bubur akan diserap nutrisinya. Sedangkan di usus besar akan menyerap air dan membentuk feses. Yang terakhir, di rektum dan anus itu akan menyimpan dan mengeluarkan feses. Mengapa toh kita perlu makan dan minum? Kita perlu makan dan minum karena tubuh memerlukan energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Kita juga harus memasukkan makanan dengan menu yang bergizi dan seimbang, yaitu buah, lauk pauk, sayuran, dan karbohidrat. Tentunya yang kita makan sebaiknya adalah makanan yang sehat. Makanan yang kita makan tentunya harus mengandung nutrisi yang baik, yang sehat. Nah, kita mempelajari juga tentang jenis-jenis nutrisi dalam makanan. Nutrisi yang pertama adalah protein, yang kedua adalah karbohidrat, yang ketiga adalah lemak. Berikutnya adalah vitamin, serat, dan air. Berikutnya akan kita bahas tentang piramid nutrisi makanan, di mana piramid nutrisi pada makanan itu terdiri dari 50% nasi, roti, singkong, gandum, dan kentang. Ini merupakan karbohidrat ya. Kemudian 35%-nya ini ada buah-buahan dan sayur mayur. Kemudian 20%-nya itu ada daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Ini merupakan protein ya. Kemudian 5%-nya itu ada minyak, ada mentega, ada gula, ada makanan manis dan minuman manis, yang itu merupakan 5% dan merupakan kedudukan yang paling atas, paling sedikit. Contoh menu makanan yang bergizi tentunya mengandung nutrisi yang lengkap. Nah, di sini makanan yang bergizi itu mengandung karbohidrat, serat, vitamin, mineral, protein, dan lemak. Selain kita makan makanan yang bergizi, tentunya kita harus menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ada beberapa cara untuk menjaga sistem pencernaan tersebut. Yang pertama adalah makan makanan bergizi seimbang. Yang kedua adalah hindari makanan yang terlalu berminyak atau pedas. Yang keempat, mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan. Yang terakhir, minum air putih yang cukup dan olahraga teratur.
Anak-anakku, tadi kita sudah membahas tentang pengertian sistem pencernaan, kemudian organ-organ sistem pencernaan, kemudian sudah membahas prosesnya, bahkan kita sudah membahas nutrisinya. Nah, tibalah pada akhir atau penghujung pembahasan pada kali ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada pertemuan atau materi kali ini bahwa sistem pencernaan sangat penting untuk mengubah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan seimbang tentunya serta bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Anak-anakku, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk berproses, dan tetap semangat untuk berprestasi. Dan semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kehidupan kita, kehidupan lingkungan kita, kehidupan negara Indonesia tentunya, dan tentunya untuk membawa kemajuan pendidikan Indonesia. Anak-anakku, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.